Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kolekta Minggu 20 November 2022, pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp18.008.000. Syukur sebesar Rp2.668.000. Persepuluhan sebesar Rp4.080.000. Kebaktian saat ini, Minggu 27 November 2022, adalah kebaktian Minggu Adventus pertama yang dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Hasper Sosialisa MTH. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Malaiki 3 ayat 1-5. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Adventus pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Stella Kaya. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Lagu jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1 dan seterusnya. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian selesai, akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Adventus pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 27 November 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Ketua, Pendeta NJ Rutu Malesi STH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
Bapak dan Ibu, Saudara Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memulai kebaktian kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang lemah, yang tidak bercela lakunya. Sambutlah Dia yang akan datang seperti api tukang pemuni logam dan seperti penatu untuk memurnikan milik kepunyaannya. Agunglah kuasa Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara yang diam di dalam terang Kristus. Mari kita mengungkapkan pujian dalam pengharapan. Saudara-saudari, Advent sejatinya bukan sebatas mengulang tradisi tahunan untuk menyambut Natal, melainkan suatu perayaan iman dan pengharapan dari orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Pengharapan itu harus seperti sau yang kuat tertanam pada dasar hati kita dan terus bercahaya menerangi kegelapan dunia. Maka setiap orang percaya yang menaruh pengharapan itu kepadanya harus meletakkannya di atas kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dikasihi Tuhan, banyak dari kita mengaku sebagai pengikut Yesus, namun tidak sedikit pula yang hidupnya bertentangan dengan teladan dan ajaran Yesus. Bila oleh perkataan dan perbuatan kita, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, bahkan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maka demi belas kasihannya, marilah masing-masing dengan merendahkan diri di hadapan Allah,
sambil kita mengingat dan mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami seperti seorang bapa menyayangi anak-anaknya. Tuntunlah kami dengan roh-Mu, agar kami mampu membedakan mana jalan orang benar dan mana jalan orang fasik, serta mana sikap yang sungguh-sungguh berkebaktian kepadamu dan yang tidak berkenan kepadamu. Bahwasannya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan keadilannya pun tetap dinyatakan. Dia akan mendekat pada orang-orang lemah dan yang tertindas, tetapi juga menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang-orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadanya. Persilakan berdiri. Firman Tuhan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Seperti kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. serta membuka jalan bagiku.
Jemaat yang Tuhan kasihi, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan ini akan kita bacakan secara bersama-sama. Mendasari pembacaan firman di saat ini, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena dalam kebaktian ini kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Tuntun kami ya Bapa dengan Roh-Mu, berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat memahami seluruh kehendak-Mu bagi kami lewat firman ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami buka hati kami menyambut firman-Mu. Amin. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima di bawah judul Tuhan datang untuk menghukum, yang berbunyi demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan persembahan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang bersinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa, hari ini kita telah berada di minggu terakhir di bulan November tahun 2022. Juga sekaligus dalam kalender liturgi gerejawi, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, dan 4 minggu berturut-turut kita akan melakukan proses penghayatan tentang kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita rayakan kedatangannya sebagai Putra Natal. Pertanyaan kritis yang harus menjadi perenungan kita di Minggu Advent yang pertama ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai umat Adventus.
Pertanyaan ini kita dasari dari seluruh proses kita untuk mendalami apa yang ditulis dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5 bacaan kita ini. Bahwa pembacaan ini memperlihatkan bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan Allah mengutus orang-orang yang diutusnya, termasuk Maleakhi, untuk mempersiapkan umat menyambut kedatangan Tuhan. Saat Maleakhi ini menulis suratnya, Israel sementara berada dan telah kembali dari pembuangan. Dan mereka berada dalam situasi dan kondisi yang kurang begitu baik. Israel berada di bawah pemerintahan Persia, dan pada masa itu para imam diberikan kuasa untuk memerintah atas umat Israel. Akan tetapi kekuasaan yang semestinya diharapkan menjadi kekuasaan yang terinspirasi oleh kuasa dan kehendak Allah, tapi justru berbeda dengan praktek-praktek pemerintahan yang dialami, yang dilakukan oleh para imam. Praktek ritual mempersembahkan korban dalam ajaran-ajaran keagamaan haruslah mempersembahkan binatang atau hewan yang tidak bercacat. Namun di dalam prakteknya justru berbeda. Persembahan binatang yang bercacat menjadi korban yang dipersembahkan dalam ritual-ritual keagamaan. Belum lagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita menemukan bahwa terjadi perselingkuhan, perceraian, dan perkawinan terlarang yang dipertontonkan dari keluarga-keluarga Israel saat itu. Kita bisa membaca pasal 2 ayat 10 sampai 16. Bahkan kita menemukan di dalam pasal 3 ayat 6 sampai 12. Umat mengabaikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kepada Allah. Bahkan kita juga menemukan tindakan-tindakan kejahatan lain yang telah dilakukan oleh Israel sehingga mereka juga mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan pengkhianatan mereka kepada Allah. Mereka mengklaim bahwa Allah sebagai Allah yang tidak mengasihi, Allah yang tidak peduli, Allah yang berpaling dari mereka dan tidak mendengar rintihan dan jeritan penderitaan mereka. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita menemukan di dalam catatan Maleakhi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh umat dipandang sebagai perbuatan baik di mata Tuhan. Berbanding terbalik dalam iman dan penghayatan mereka kepada Allah, yang selalu menghendaki mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, yang bersumber pada kehendak dan firman Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, baik Maleakhi maupun bahkan juga para nabi lainnya diutus oleh Allah untuk menjaga dan memelihara iman umat, tapi juga moral. Namun mereka lebih cenderung untuk mementingkan apa yang menjadi kepentingan mereka,
apa yang disukai oleh mereka. Mereka cenderung mengikuti model dan cara hidup mereka sendiri dan bahkan dunia sekitar mereka. Pengajaran tentang hukum dan peraturan Allah oleh para nabi begitu diabaikan. Nubuatan para nabi untuk membenahi cara hidup mereka justru dianggap salah dan menjadi berita-berita kosong yang tak penting dan tidak punya arti apapun dalam pembentukan relasi mereka dengan Allah. Kondisi umat di zaman Maleakhi, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak jarang pula terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan di zaman modern ini. Pengajaran dan pembinaan di dalam rumah atau di lingkungan dianggap tidak penting, sebagai sesuatu yang kuno, yang tidak relevan lagi dengan zaman kini. Nilai-nilai moral yang selalu dituturkan orang tua di rumah dianggap angin lalu. Kalau ada tindakan kenakalan yang dibuat oleh seorang remaja atau pemuda, orang tua tampil untuk membela karena rasa sayang dan cinta kepada anak. Padahal sesungguhnya kita sadar persis membela kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Berarti kita memupuk kesalahan dan ketidakbenaran di dalam seluruh perilaku kehidupannya menuju ke masa depan. Bahkan kita sadar persis membela anak pasti akan juga berdampak pada hancurnya relasi antar seseorang dengan yang lain. Apalagi jika ia menegur atau dinasehati oleh orang lain. Pasti itu akan mendapat penolakan karena dianggap turut mencampuri atau bahkan juga menyalahkan anak. Bahkan Bapak dan Ibu saudara-saudara, kita juga menghadapi dewasa ini. Ada banyak adik yang merasa suseng mau dengar lai kakak. Banyak juga orang tua yang sangat sulit untuk menerima protes anaknya jika mama atau papa bersalah. Mereka menganggap anak-anak yang menegur dan menasihati orang tua adalah anak-anak yang kurang ajar. Kita juga berjumpa di tempat kerja. Para pemimpin memerintahkan bawahannya untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan atas nama ketaatan dan kepatuhan. Kebijakan yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Kita sadar Bapak dan Ibu saudara-saudara bahwa berbagai kejahatan dunia telah membutakan mata orang percaya, sehingga apa yang telah kita tahu dan kita pastikan bahwa itu salah atau itu tidak benar, justru kita melakukannya. Apalagi jika hal itu dipahami sebagai sebuah tren dan gaya hidup manusia modern. Orang sering mengatakan, orang lain bisa, mengapa beta sing bisa? Orang lain bisa berbuat kejahatan, mengapa saya tidak? Hal seperti itu sangat memberikan kepastian kepada diri dan iman kita bahwa
kita menjadi orang-orang yang tidak mampu untuk mempertahankan kedirian kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Firman Tuhan yang selalu diajarkan dan dikhotbahkan hanya menghiasi ruang-ruang ritual gereja, hanya sebatas wilayah rumah, atau bahkan juga terbatas pada tempat-tempat kerja kita. Lalu kemudian itu hilang, lenyap, tak membekas di dalam seluruh sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Jika di hari ini kita memulai perayaan Adventus yang pertama, maka adalah jauh lebih penting untuk kita menyikapi apa yang menjadi pertanyaan di awal. Bagaimana semestinya kita mengisi seluruh proses penantian itu. Dan apa yang dikatakan oleh Maliaki, bahwa kita menyambut Tuhan yang datang itu. Ia datang seperti api yang memurnikan logam dan sabun yang menyucikan bagi tukang penati. Logam perak dan emas yang kotor, yang berkarat, pasti akan kehilangan cahayanya. Bahkan juga cahayanya menjadi pudar. Dan karena itu dia tidak dibuang menurut Maliaki. Tapi oleh cinta kasih Allah, ia didaur ulang, dibentuk ulang dengan cara dipanaskan, dibakar dengan api, dengan suhu yang sangat tinggi, supaya kemudian kilauannya menjadi begitu bercahaya. Demikian juga sabun bagi tukang penatu. Sabun digunakan untuk menyucikan, tapi itu tidak cukup, harus disikat. Atau kalau dia menggunakan mesin cuci, maka pakaian itu akan diputar-putar, akan dibolak-balik. Artinya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita sadar persis untuk menjadi pribadi yang kuat, yang tahan uji, pribadi yang mampu untuk menampilkan cahaya kemuliaan Allah. Kita tidak terlepas dari berbagai kondisi-kondisi yang berat, yang membawa kita kepada pilihan bagaimana kita bisa mempertahankan hidup itu dengan baik. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih, jika ada ruang dan kesempatan untuk kita terus-menerus dibarui oleh Allah, maka itu adalah bagian dari komitmen kita untuk mengisi Minggu Adventus ini dengan tetap memberi diri dibaharui dalam kuasa pertobatan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sadar persis bahwa tidak saja hal yang menjadi penting dalam upaya kita untuk mempertahankan hidup ini sebagai bagian dari upaya kita untuk melengkapi, mengisi dan menguatkan kehidupan kita sendiri. Tapi kita pun sadar persis bahwa kita menjadi bagian dari orang lain. Kita menjadi bagian dari fakta kehidupan bersama dengan sesama kita. Mereka yang berbeda, mereka yang berada dalam keterpurukan dan diskriminasi yang begitu kuat.
kita juga berhadapan dengan realitas bahwa ada berbagai ketimpangan sosial antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin. Kita menghadapi juga penindasan dan diskriminasi antara mereka yang punya kuasa dan mereka yang dikuasai. Dan dalam kondisi seperti itu, realitas itu bisa saja mengantarkan kita kepada kehidupan yang sangat individualis. Kita menjadi orang-orang yang sulit dileburkan di dalam kuasa Allah, kuasa Roh Allah yang kudus itu, untuk menempatkan kita dan memurnikan kita, menyucikan kita, untuk menjadi pribadi yang hidup bagi orang lain. Karena itu Bapak dan Ibu Saudara kekasih, Maleakhi dia juga menggambarkan Allah sebagai hakim yang mengadili dengan adil dan dengan benar. Allah yang meminta pertanggungjawaban orang-orang yang berlaku jahat kepada orang-orang baik dan orang benar. Allah yang selalu menegakkan keadilan seadil-adilnya dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Tapi juga sekaligus dengan itu Bapak Ibu Saudara jemaat, Allah juga tampil sebagai saksi. Ia mengedepankan pula bukti-bukti yang otentik, yang akurat, yang objektif, yang menandakan bahwa seseorang bisa mampu untuk membawa dan menampilkan kehidupan yang benar itu ketika dia membangun relasi dengan sesama yang lain, ketika dia berinteraksi di tengah alam semesta ciptaan Tuhan ini. Relasi kesesamaan menjadi begitu penting dalam upaya menegakkan kehidupan yang benar. Dan relasi yang benar itu adalah hidup dalam kepedulian. Sama seperti Allah yang peduli terhadap mereka yang termarginal dalam hidup ini, maka Allah juga menghendaki dari kita supaya kita hidup pula dalam pengakuan bahwa beta adalah menjadi bagian dari orang lain. Dan orang lain adalah fakta dari sebuah kehidupan bersama dengan beta. Pengakuan ini penting Bapak dan Ibu Saudara kekasih, supaya kehidupan kita yang terus-menerus berlangsung ini adalah kehidupan yang selalu berlangsung untuk saling menguatkan, saling menghidupkan secara bersama-sama. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan sebuah cerita dari hasil penelitian seorang antropolog yang meneliti tentang sebuah komunitas etnis di Afrika. Suatu saat seorang antropolog ini mengamati bagaimana keceriaan anak-anak dalam merawat kehidupan bersama. Dan dia kemudian lalu mengatakan kepada anak-anak itu, saya mau membuat perlombaan berlari untuk merebut sekeranjang apel yang lebih kurang ada 50 meter lebih ditaruh di situ. Dia menceritakan bagaimana nantinya merebut apel itu. Nanti kalau saya menghitung 1 sampai 3 dan saya katakan go, maka kalian harus berlari secepat mungkin supaya bisa mendapatkan apel. Lalu kemudian
Sang antropolog ini berkata, kalian sudah siap? Anak-anak katakan, siap. Lalu kemudian sang antropolog dia mulai menghitung. 1, 2, 3, go. Dia berharap, antropolog ini berharap, anak-anak itu akan berlari cepat. Tapi ternyata tidak. Mereka lalu saling bergandengan tangan, dan mereka berjalan perlahan-lahan sambil mereka menyampaikan, mengatakan, Ubuntu. Setiap kali mereka berjalan, mereka menyampaikan itu, Ubuntu, Ubuntu. Sampai mereka tiba di keranjang apel itu. Ternyata Bapak dan Ibu, saudara-saudara, setibanya di situ, mereka bersama-sama mengangkat keranjang apel itu. Lalu mulai mereka mengambil satu orang, satu. Sama, semuanya mendapatkan hanya satu. Lalu sang antropolog bertanya kepada salah seorang anak yang sangat aktif. Dia bertanya kepada anak itu, mengapa kamu tadi tidak berlari cepat-cepat untuk bisa mendapatkan apel itu? Karena semakin cepat berlari kamu akan bisa mendapatkan apel yang banyak. Lalu anak itu katakan, Ubuntu. Antropolog itu tanya, apa arti Ubuntu? Dan dia menyampaikan, aku untuk mereka, dan mereka untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita mungkin juga sangat memerlukan Ubuntu, nilai itu, di dalam merajut dan merangkai seluruh proses bertumbuh dan berjalan bersama di minggu-minggu penantian Tuhan. Kita tidak mengedepankan apa yang menjadi kepentingan kita, lalu mengabaikan orang lain. Tapi justru aku untuk mereka dan mereka untuk aku menjadi kekuatan yang merangkaikan kehidupan bersama. Sebab ternyata Ubuntu itu menjadi perekat komunitas sosial suku itu. Dan itu bukan saja pada generasi tua, tapi juga generasi yang paling kecil. Artinya bahwa nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kepedulian, nilai merancut seluruh proses berjalan dan hidup bersama, itu juga harus ditanamkan di dalam setiap rumah tangga Kristen. Di setiap perjalanan hidup kita sebagai umat Adventus. Selamat menjadi ubuntu-ubuntu kita di masa ini dan di Maluku ini, di kota ini, di dalam kehidupan bersama kita. Supaya kepedulian Allah juga menjadi bagian dari kepedulian kita kepada mereka yang menjadi bagian hidup kita. Kita masuki saat teduh seketika jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengaku iman kita. Saya menjemput kita semua berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah hidup ini,
Kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas segala anugerah-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa hal terpenting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah kebaktian yang sejati. Sambil memberi, jemaat menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait 1 dan seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatimu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
menggenapi Tuhan Yesusku. Tak pernah kita janji semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, di saat ini Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Allah, karena atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dalam kebaktian Minggu Adventus pertama di hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, lewat kebaktian kami telah memberikan persembahan syukur yang kami bawakan dari dalam keluarga kami, baik pribadi bahkan rumah tangga kami. Dan menyadari sungguh bahwa apa yang kami berikan di saat ini Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Tagal itu kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus menerima persembahan syukur yang kami berikan di saat ini. Tuhan merubah benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup, demi perluasan pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan senantiasa membuka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan bagi kehidupan kami semua. Ini kami Tuhan dengan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nona Stella Kaya diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kidung pujian. Shalom. Kiranya melalui pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan
saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita menghampiri Allah dalam doa syafaat kita dan akan diakhiri dengan berdoa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami yang datang dan yang kami sambut dalam pengharapan iman kami. Allah yang selalu menyatakan kuasa kasih-Nya untuk mengangkat dan membawa kami dalam cinta kasih-Mu
sehingga kami mampu untuk mengenali diri kami, jalan kami yang harus kami lalui adalah jalan yang Engkau tentukan, jalan kebenaran dan kebaikan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, karena kami boleh membangun persekutuan dari tengah-tengah kehidupan bersesama kami, dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Kami yang datang adalah kami yang meletakkan pengharapan kepada Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang sehat, kuat, dan juga memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus yang kami nantikan itu. Kami juga berharap kepadamu ketika kami harus mengerjakan tugas panggilan amanat Allah dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kami memohon Tuhan, hikmat-Mu dan kearifan selalu merajai pikiran, tapi juga hati nurani kami, supaya kerja-kerja kami adalah kerja di dalam kebenaran, kerja yang membuahkan kesukacitaan dan damai sejahtera bagi kami dan juga bagi orang lain. Kami yang datang ini Tuhan, kami yang bergumul dalam kebersahajaan kami, dalam ketiadaan, dalam kegelisahan dan ketakutan untuk berjalan ke depan. Kami percaya kedatangan-Mu akan selalu memastikan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan selalu menuntun kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebenaran Allah sebagai amanat panggilan kami. Buatlah kami menjadi orang-orang yang berani untuk bertanggung jawab, jujur, dan membangun solidaritas bahkan soliditas kami dimanapun kami bekerja dan berkarya. Engkau memenuhi kehidupan kami dengan berkat-berkat-Mu, supaya daripadanya lah kami juga menjadi tangan Tuhan yang terulur untuk menghadirkan damai sejahtera, kesukacitaan, dan pengharapan yang pasti untuk menyongsong kehidupan pemberian Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami berduka cita, Engkau menghiburkan kami. Ketika kami sakit, Engkau memulihkan dan menyehatkan kami. Juga ketika kami bergumul dalam berbagai tantangan hidup, berbagai kemelut dan masalah hidup di tengah keluarga, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami percaya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar yang tepat menurut Tuhan bagi kami. Kami berdoa bagi semua kami, anak janin di dalam kandungan ibu, anak-anak, para remaja, para pemuda, orang tua, sampai mereka yang berusia lanjut. Kami memohon Tuhan kuasa-Mu hadir dalam kehidupan setiap kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mampu untuk berjalan bersama Tuhan, sekalipun berbagai tantangan menghadang perjalanan kami. Semua orang yang meletakkan pengharapan iman dalam persekutuan keumatan yang hadir di gedung gereja ini, bahkan mereka yang tersebar di berbagai tempat,
di kota ini, di luar daerah, bahkan sampai di luar negeri. Tuhan dengar seluruh doa dan permohonan masing-masing mereka. Dan nyatakanlah kehendak-Mu yang bebas, supaya kami percaya bahwa Engkau ada dan Engkau akan terus menghadirkan kami dalam kuasa pembaharuan dan pertobatan, agar perjalanan kami yang terbentang di depan kami akan kami jalani dengan senantiasa yakin bahwa Allah kehidupan kami adalah Allah yang tetap hidup dan mengerjakan apa yang Tuhan pandang baik. Kami sadar Tuhan bahwa kami penuh dengan salah dan dosa. Sama seperti Engkau membakar dengan api logam untuk diperbarui, untuk menjadi baru dan bercahaya. Sama seperti sabun untuk menyuci bagi tukang penatu. Demikianlah kami akan terus dibaharui dalam kuasa dan cinta kekal-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya di Minggu Adventus yang pertama ini, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan yang datang dan yang kami sambut dalam kuasa kemuliaan. Kami bawa seluruh pengharapan iman kami bersama dengan semua kami yang datang dan berkebaktian ini, bersama dengan semua orang percaya yang senantiasa menggantungkan pengharapan kepadamu. Kasihanilah kami Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang berkuasa kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya menjemput kita semua berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, tetaplah bersandar pada Kristus dan jadilah saksi-saksinya yang terus bercahaya dengan penuh kemurnian hati bagi kemuliaan namanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan mari kita mohon berkat janji dan penyertaan-Nya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jemaat silakan duduk dan berdoa syukur. Kebaktian kita selesai. Shalom.